Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Dengar Komik. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita manhwa Rabbit JTDT part yang ke-8. Dan tak usah lama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Dengan Muli yang sedang menatap ke hantu itu dan berkata, "Halo, apa yang kau lakukan di tengah malam?" kata Muli. "Wohoho, aku kehilangan kakiku. Bisakah ku ambil kakimu?" Sambil menatap ke Muli. "Kenapa aku harus memberikannya padamu? Apa kau punya sepatu?" kata Muli. Dan wanita itu pun kebingungan dengan perkataan Muli. "Jika tidak ada hal lain, aku akan melanjutkan tidurku," kata Muli. "Wah, kau tidak mau memberikannya padaku, maka aku akan mengambilnya." Brok, dan Muli pun mengetok kepalanya. "Apa kau bodoh? Meski kau hantu, kau masih bisa dipukul. Lihat aku akan menggigitmu," kata hantu itu. Dan tangan hantu itu pun ditangkap Muli sambil menyentuh kepala gadis itu dan mengubahnya menjadi wanita cantik. Wanita itu pun berkata sambil malu-malu, "Kenapa kau tidak takut padaku? Apa yang perlu ditakuti? Kau tidak punya niat jahat. Kenapa aku harus takut padamu?" "Siapa namamu?" tanya Muli. "Kenapa aku harus katakan padamu?" jawab wanita itu. Muli pun mengangkat jarinya dan wanita itu pun terlihat ketakutan. "Aku akan mengatakannya," kata wanita itu. "Namaku Yang Xiaobai. Aku mahasiswa baru di Universitas Beizhou. Saat itu, tidak ada rumah yang dibangun di sekitar sini. Ini hanya situs yang sunyi," kata wanita itu. "Saat itu aku melewati sini untuk mengambil rute pendek. Aku tidak sengaja merasakan ke dalam lubang besar di situasi konstruksi, patah kaki dan mati. Dan tidak ada seorang pun di sini di malam hari. Jadi aku melihat malam tanpa akhir sampai aku mati," kata wanita itu. "Apa yang kamu pikirkan sebelum meninggal? Atau ada hal lain yang ingin kau lakukan?" tanya Muli. "Saat aku anak-anak, ayah dan ibuku selalu bertengkar. Setelah ayah dan ibu bercerai, ibu mengambil saudariku dan aku ikut ayahku. Ayahku kecanduan alkohol dan judi. Dia sering memukul dan memarahiku. Saat itu kakakku sering menyelinap untuk melihatku dan membelikanku makanan yang enak. Kemudian saat aku sekolah menengah, ayahku mabuk dan jatuh ke sungai. Ibuku tidak mau mendukungku. Kakakku harus putus sekolah untuk bekerja agar aku bisa belajar," kata wanita itu. "Dia kakak terbaik di dunia dan hatiku sangat gelisah sebelum mati. Aku masih belum ingin mati. Kakakku bekerja sangat keras untuk membuat mudah bagiku untuk diterima di Universitas Beizhou. Aku tidak akan pernah bisa membalasnya, dan saya belum membiarkannya hidup dengan baik. Bagaimana saya bisa mati? Aku tidak boleh mati." Saat aku menjadi hantu, aku mencoba terbang ke sisi kakakku dan melihatnya. Tapi saat aku terbang terlalu jauh, aku mulai merasa jiwaku hancur. Aku hanya bisa tinggal di sini dan tidak bisa pergi kemanapun. Hanya sekilas aku sangat ingin bertemu kakakku lagi, kata wanita itu pun sambil menangis. Muli memegang kepala wanita itu dan berkata, "Jangan khawatir, aku punya cara untuk mengeluarkanmu dari sini." "Benarkah yang kau katakan? Bisakah kau mengeluarkanku dari sini?" tanya wanita itu. "Metode Ziwei Star Celestial Cultivation. Valen Immortal dapat terus berkultivasi dengan memperbaiki tubuhmu sendiri dengan berlindung atau mengambil keuntungan dari surga dan bumi untuk memulihkan tubuh mereka sendiri, membentuk kembali daging untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama, ada cara lain meninggalkan daging hanya melatih jiwa." Menyebutnya metode kultivasi hantu. "Aku tidak hanya bisa membawamu pergi dari sini, tetapi aku juga bisa menghidupkanmu kembali," kata Muli. "Selama kau menyelamatkanku, aku bersedia menjadi sapi dan kudamu di masa depan." Arti sapi dan kuda itu adalah pembantu atau pesuruh ya guys.
Kondisi jiwamu saat ini tidak stabil. Seiring berjalannya waktu, kesadaranmu akan memudar sampai akhirnya menghilang. Aku akan memberimu metode kultivasi. Setelah kau berkultivasi, kau bisa menguatkan jiwamu dan memiliki kemampuan. Saat jiwamu cukup kuat, kau bisa membuat tubuhmu sendiri. Saat jiwa dalam kontrol itu sama dengan berlatih kembali. Misterius sekali, kata wanita itu. Aku berjanji untuk membantumu, tapi aku punya syarat bahwa kau akan patuh padaku di masa depan, kata Molly. Dia bisa melindungi ibuku nanti, setidaknya aku bisa tenang, kata Molly dalam hati. Kau ingin aku memanggilmu master dan jadi budakmu? Kau bisa memanggilku Molly. Terima kasih, saat aku siap berubah ke dalam bentuk manusia, aku akan menebusnya untukmu. Oke, berdiri. Kenapa? Berdiri lurus dan lihat ke bawah, kata Molly. Apa yang kau lihat? Tidak ada, hanya kakiku. Kau mengejek padaku. Jadi gadis kecil 5 ping cuan, kau masih hantu. Jangan bicarakan tentang ukuran dadamu, kata Molly. Wah, Molly, kau brengsek. Scene beralih di esok paginya. Kakak, apa kau baik-baik saja? Apa kau melihat itu semalam? Kata pria yang rumahnya ditinggali Molly. Karena aku bilang aku akan membantumu, aku akan melakukannya. Gadis hantu itu tak akan muncul di hadapanmu lagi, kata Molly. Rasanya memang berbeda, rasanya seperti tidak ada lagi aura dingin dan hangat. Hei kakak, kau sungguh luar biasa, kata pria itu. Hei, aku di sini ombang-ambingkan di sekitar gadis itu semalam dan belum tidur, jawab Molly. Flashback di malam hari. Cara surgawi dewa adalah menjaga hantu dan keseimbangan, kata Molly, dan dia pun ingin membentuk tubuh dari wanita itu sambil menyentuh keningnya. Bagaimana ini? Sepertinya berhasil, kata wanita itu dan menyentuh kepalanya. Ayo pergi, aku berjanji pada pria yang tinggal di sini membawamu pergi, kata Molly. Bisakah kau membawaku bertemu kakakku sekarang? Aku tidak bisa, kau tidak boleh pergi terlalu jauh sekarang, jawab Molly. Tulislah apa yang ingin kau katakan, aku akan mengantarkannya untukmu. Setelah itu kita diperlihatkan Molly yang sedang menelpon seseorang. Tuanmu, aku mendengar tentangnya, namanya Zhang Xiaoqin dan dia bekerja di Xian Ming Xuan. Jadi begitu, terima kasih. Dan tiba-tiba Molly pun sudah sampai di depan Xuan Ming Xian. Saat aku sekolah menengah, ku dengar Xian Ming Xuan adalah rumah teh terbaik di kota Beizhou. Bahkan satu cangkir teh bisa terjual seharga 10.000 yuan. Di kehidupan sebelumnya, aku menginginkan ke tempat semacam ini, kata Molly dalam hati. Halo, tuan, teh jenis apa yang Anda inginkan? Apa Anda ingin menyiapkannya sendiri atau Anda ingin orang lain yang menyiapkannya? Kata wanita itu pun yang menyambut Molly. Permisi, apakah ada gadis bernama Zhao Xiaoqin yang bekerja di sini? Xiaoqin adalah pembuat teh terbaik di rumah teh kami. Apa Anda ingin dia membuat teh untuk Anda? Tidak, aku kesini untuk hal lainnya buat dia. Xiaoqin, ada yang mencarimu. Siapa dia? Dan ada wanita cantik berambut coklat. Zhao Xiaoqin, 23 tahun, kakak yang Xiaobai. Siapa kau? Kata Xiaoqin. Seseorang memintaku memberikan surat ini untukmu. Dan wanita itu pun menerima surat itu. Ini, di mana kau mendapatkan surat ini? Dulu gadis di ambulan mempercayaiku untuk memberikan ini padamu. Tapi aku lupa dan baru ingat akhir-akhir ini. Jadi aku datang untuk memberikannya padamu. Dan di surat itu pun tertulis, kakak, maaf jika ada kehidupan setelah kematian. Aku masih ingin jadi adikmu. Ini tulisan tangan Xiaobai.
Xiaobai, adikku, maaf karena tidak menjagamu dengan baik, kata wanita itu pun menangis. Aku harus lebih kuat, jadi aku tak akan pernah lagi mengalami sakit karena kehilangan orang yang kusayangi, kata Molly dalam hati. Dan tiba-tiba ada seorang lelaki yang datang. Yang Xiaobai, kemarilah. Ada 2 orang dewasa di sini, jadi cepat dan bersiaplah naik ke atas dan buat teh untuk mereka, kata pria itu. Maaf manajer, saya kurang enak badan hari ini. Tolong minta orang lain untuk menyiapkan teh, kata Yang Xiaoqin. Apa yang terjadi? Meski kau kurang enak badan, tolong tahanlah sebentar. Pergilah ke atas dan tangani mereka. Setelah itu, aku akan mengizinkanmu pulang dan beristirahat lebih awal, kata manajer itu. Maaf manajer, saya sungguh tidak bisa membuat teh dengan kondisi saya sekarang, kata Yang Xiaoqin. Yang Xiaoqin, kau tidak mau melakukannya, kata manajer itu sambil membentaknya. Biar dia beristirahat, aku akan membuatkan teh untuk mereka, jawab Molly. Aku melakukan ini untuk membantu Xiaobai, kata Molly dalam hati. Kau bisa? Bisakah kau membuat teh? Membuat teh itu tidak mudah. Biar aku pergi mewakilinya. Aku telah belajar membuat teh dengan Yang Xiaoqin. Kapan kau belajar membuat teh? Kata Yang Xiaoqin. Tiba-tiba Molly pun menarik tangan Yang Xiaoqin. Di samping itu, apa dia dalam kondisi yang bagus untuk menyiapkan teh? Apa kau ingin memaksanya dan membuat masalah dengan 2 orang dewasa itu? Kata Molly. Baiklah, kalau begitu ikut aku. Kuharap tidak ada hal yang buruk terjadi, pikir manajer itu. Dan Molly pun masuk ke ruangan 2 orang itu yang sedang bertengkar. Kakek yang berambut putih, Zhao Long 60 tahun, seniman bela diri kekuatan dalam, dan berbaju merah, Li Lao 62 tahun, seniman bela diri kekuatan luar. Aku bilang bahwa orang yang mempelajari seni bela diri kekuatan internal lebih baik daripada seniman bela diri eksternal. Selama kekuatan internal mereka mendalam, mereka dapat dengan mudah menangani banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh seniman bela diri kekuatan eksternal, kata pria itu. Yang tidak diketahui itu yang ngomong siapa. Omong kosong, mengandalkan kekuatan internal saja. Apakah kekuatan internal tidak ada habisnya? Seni bela diri eksternal melatih tulang dan kekuatan mereka. Kekuatan mereka adalah kekuatan mereka, bahkan jika energi mereka habis. Dan pria berjenggot putih itu pun berkata, Pak Tua, tidakkah kau mendengarkan siapa yang memberitahu bahwa kekuatan internal martial arts semata-mata tergantung pada kekuatan internal? Dan tiba-tiba, pria tua berjenggot itu pun terdiam mencium bau teh yang dibuat Molly dan menatap ke Molly. Dan pria tua itu pun mengambil tehnya dan mencium baunya. Rasanya tenang dan lembut, mengalir damai seperti aku sedang berada di lautan awan. Dan dia pun merasakan dia sedang berkultivasi dengan tenang. Ini. Dan pria itu pun sangat menikmati teh yang dibuat Molly. Sampai-sampai ia pun membayangkan ia berada di lautan. Aku tidak pernah punya secangkir teh yang bagus dalam waktu yang lama. Young man, this tea is good. Are you new here? Kata pria tua itu. Anak muda, teh ini sangat enak. Apa kau baru di sini? Teh punya jalan 1 orang adalah dewa, 2 orang menarik, 3 orang punya selera. Kalian berdua bisa minum teh dengan tenang lalu berbicara, kata Molly. Saudaraku, usahamu dalam membuat teh sangat mengagumkan. Kau pasti terlibat dalam seni bela diri. Kenapa kita tidak berbicara tentang kultivasi seni bela diri? Bukankah seni bela diri kekuatan eksternal lebih kuat daripada kekuatan internal? Kata Pak Tua yang berbaju merah. Meski saudara muda ini tahu sesuatu, seberapa dalam pengetahuannya di seni bela diri dalam usianya, kau membuatnya dalam kesulitan, bukan? Lagi pula, bukankah sudah jelas kekuatan internal lebih kuat daripada kekuatan eksternal?
Omong kosong, kekuatan eksternal lebih kuat. Kekuatan eksternal. Dan dua pria tua itu pun terus berdebat mengenai hal kekuatan internal dan eksternal. Mereka ribut lagi. Mereka di dalam rumah teh, apa mereka tidak malu? Kata Muli dalam hati. Jika aku bilang, aku akan katakan itu sama, kata Muli. Dua benar. Kenapa tidak ada keributan? Apa ada sesuatu yang terjadi? Kata manajer itu yang menguping. Muli pasti bisa menanganinya, kata Zhao Sukin. Kami berdua berdebat tentang topik ini tanpa akhir, tapi dibantah olehmu, saudara muda. Aku ingin tahu topik apa yang kau punya. Perihal topik ini, kami ingin tahu lebih tentang ini. Mereka berdua memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama. Semua metode kultivasi di dunia memiliki kebenaran dan keberadaan mereka sendiri. Mereka punya tujuan yang sama, dan semua metode akhirnya berujuk pada tahu yang sama. Jalan apa? Kata kedua orang tua itu. Jalan keabadian, jawab Muli. Keabadian? Kata pria itu yang terkejut. Keabadian apa ini tentang immortality? Ini anak muda yang berani, bahkan menyimpulkan beberapa hal yang tidak realistis untuk membodohi kita, kata pria berjenggot putih itu. Dalam seni bela diri tidak ada hal yang terkuat, hanya lebih kuat. Tidak kalian berpikir mungkin akan lebih baik jika kalian mempelajari kekuatan internal dan eksternal, kata Muli. Anak muda sekarang ingin jadi aneh. Banyak kultivator ingin mempelajari kekuatan luar dan dalam, tapi tidak seorang pun mencapai kesuksesan. Mempelajari kedua kekuatan hanyalah sebuah lelucon, kata pria berjenggot itu. Orang-orang yang berpikir mereka kuat selalu memegang posisi mereka sendiri. Mereka akan segera diremehkan, kata Muli. Apa yang akan kau lakukan? Kata Pak Tua yang berbaju merah. Biar kutunjukkan kekuatanku untuk meyakinkanmu, kata Muli dalam hati. Dan Muli pun menunjukkan skillnya dengan mengambil daun tanpa menyentuh dan melemparkannya ke Pak Tua itu. Sampai-sampai lantai itu pun terbelah, dan pria tua itu pun terkejut dengan kejadian ini. Dan video pun sampai pada akhirnya. Saya ucapkan terima kasih kepada orang yang menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.